Di situ mediasinya sangat alot karena permintaan saya itu cuma satu, nggak minta yang macam-macam, dan perlu diluruskan untuk teman-teman, saya tidak meminta syarat uang nominal sepeser pun kepada saudara J. Saya hanya meminta video permintaan maaf ke publik dan kepada saya. Dan saya sebagai manusia pun nggak punya hati jahat, karena memang ketika ada orang meminta maaf, alangkah baiknya kita memaafkan. Betul. Nah, saya memaafkan dengan tulus, tapi saya dan tim kuasa hukum saya membuat keputusan kalau proses ini harus tetap berjalan. Hai Dadinku, selamat datang di Kobas Podcast. Dan kali ini Atia kedatangan seorang yang lagi ramai di sosial media, Mas Adam Denny. Halo Mas, apa kabar? Halo Mbak, alhamdulillah baik, sehat selalu. Iya. Ini kan saya juga tadi pagi buka masih ada beritanya. Luar biasa. Dengan seseorang drummer ya, musisi dari sebuah band dari Denpasar, Bali. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih, Mas Denny ini sebenarnya siapa sih? Cuma pegiat sosial media aja sih. Lebih banyak kayak membicarakan kasus-kasus yang menurut saya pribadi ini ketidakadilan untuk masyarakat. Dan isu-isu yang ya lumayan lah kayak gitu lah. Oke. Terus kenapa Mas Adam Denny ini kayak mau turut ambil andil gitu di kasus Mr. J lah ya kita sebutnya. Beli J. Karena kasus ini memang kasus pribadi, karena berdasarkan ancaman yang diterima oleh saya dari saudara J. Awal mulanya, ini diceritain sedikit ya awal mulanya. Boleh. Awal mulanya kan saya cuma berkomentar karena memang saudara J ini menuduhkan beberapa artis ataupun menyebutkan beberapa artis yang positif itu di-endorse oleh COVID. Betul. Dibayar untuk mengaku-ngaku COVID. Maka dari itu saya tanyakan apakah benar ada datanya, ada buktinya. Kalau memang benar, supaya isu ini tidak menjadi bola panas di ranah masyarakat, lebih baik ditunjukkan buktinya. Oke. Nah, yang bersangkutan tidak mau menjawab, membalasnya dengan respon negatif. Udah di situ saya, ya udah ternyata dia nggak bisa nih. Tetapi keesokan harinya ada telepon masuk dari saya melalui istrinya si J. Oke. Nah, dengan berbicara langsung akunnya hilang dan menuduhkan ke saya. Nah, padahal di situ saya nggak tahu kalau akunnya hilang. Jadi tidak ada urusannya tuh sama akun yang hilang. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Di Okay. situ dia nuduh, maki-maki dengan kata-kata kasar, dan juga dia melayangkan kalimat ancaman kepada saya, dan itu saya rekam. Dan ternyata bukti rekaman dan kalimat ancaman itu ada unsur pidananya. Oh gitu. Lewat telepon? By phone, betul. Oke, baik. Nah, ini kan Mas Adam sendiri tahu ya kalau misalnya Beli J ini banyak sekali gitu pengikutnya, followersnya. Betul. Dan semuanya sifatnya militan gitu ya. Betul. Gak takut emang nyari masalah sama orang ini? Takut sih, sebagai manusia biasa pasti takut ya, karena memang pendukungnya itu kan luar biasa banyaknya. Bahkan detik ini pun akun saya dan pacar saya pun hilang dua-duanya. Terkena report massal. Nggak ada sama sekali. Benar-benar nggak ada, dan akun saya ada akun backup cuma nggak apa-apa. Kalau akun pacar saya nggak posting apa-apa, tiba-tiba hilang karena report. Itu juga menjadi kayak efek sampingnya ya dari kasus ini, cuma memang saya tetap jalan terus lah untuk kasus ini sih. Apa ini sudah terprediksi sama Mas Adam sebelumnya akan di-report bareng-bareng sama pengikutnya? Kalau diprediksi atau enggak sih di luar prediksi sebenarnya ya. Prediksi pertamanya mungkin ketika saya maju di kasus ini, mungkin banyak ancaman nyata, entah di teror ataupun di jalan tiba-tiba diapain sama orang. Itu prediksi pertama. Itu prediksi. Karena kan masanya luar biasa banyaknya. Betul. Tapi gitu, apakah ada gitu ancaman-ancaman beliau yang terjadi? Kalau ancaman dari yang bersangkutan kan ancaman by phone ya. Cuma kalau dari netizennya, pendukungnya itu belum ada, alhamdulillah, dan nggak mau juga sih sampai ada kejadian hal itu. Oke, baik. Jadi setelah itu tindak lanjut dari Mas Adam sendiri bagaimana? Yang soal apa nih? Soal yang tadi ancaman kekerasan. Itu akhirnya saya langsung melaporkan ke pihak kepolisian, ditemani juga didampingi sama kuasa hukum saya, Bang Maci Ahmad. Kita sudah membuka laporan, dan alhamdulillah laporan kita diterima, dan ada surat tanda terima laporannya juga waktu itu. Lalu sudah bergulir sampai mana kasus ini? Kalau sampai detik ini, kemarin terakhir udah sampai proses mediasi yang harus dijalankan berdasarkan SE Kapolri. Oke. Dan kira-kira ancaman pidana apa yang akan
Kalau ancaman saya nggak bisa ngomong karena bukan ranah hukum saya ya Mbak ya. Betul. Biar nanti itu ranahnya kuasa hukum saya. Kalau saya paling taunya ya saya merasa diancam, saya sebagai warga negara Indonesia yang baik melaporkan kasus pengancaman ini supaya juga menjadi contoh untuk masyarakat bahwa seorang public figure ataupun tokoh publik tidak boleh berperilaku yang seperti ini kepada masyarakat yang bukan siapa-siapa. Seharusnya memang tokoh publik ini merangkul masyarakat, merangkul pendukungnya ataupun merangkul orang yang nggak mendukungnya daripada harus merendahkan orang-orang dan mengancam, mengintimidasi orang-orang yang nggak punya power gitu. Memang awalnya pada saat Mas Adam ini kepikirannya mau komen ini gitu, minta bukti. Harapan Mas Adam sendiri apa sih? Jadi gini, kemarin itu kenapa saya bisa komentar kayak itu karena saya nggak mau kita sama-sama sudah sangat kesulitan di kala pandemi ini. Benar-benar kesulitan sekali. Saya nggak mau sampai ada orang yang menyebarkan isu, tapi isu itu hanya menjadi bola liar panas di kalangan masyarakat. Yang lebih saya inginkan adalah ketika memang dia melemparkan suatu isu itu harus jelas, ada buktinya, ada datanya supaya masyarakat percaya. Jangan sampai masyarakat termakan isu hoax yang tidak ada datanya gitu. Jadi buat masyarakat kalau misalnya menerima isu, cari data, cari bukti, kalau memang ada kita percaya itu, tapi kalau nggak ada, kita anggap itu hoax. Gitu Bang. Boleh dikasih tau nggak sih ancamannya, isinya apa aja sih? Kalau kalimat pengancamannya, yang masuk ke delik pidananya, saya injak kepala kau di trotoar. Waduh. Gitu. Itu Bli J sendiri yang ngomong di telepon. Bli J sendiri yang ngomong, dan kemarin pun ketika dia di Jakarta, dia juga mengakui ancaman itu ada ke pihak penyidik, dan dia sudah mengakui secara gentle, jadi tidak ada mengeles ya. Kalau menurut saya dia gentle juga mengakui perbuatannya. Oke, ini kan saya juga baca di beberapa artikel sudah ada sebenarnya etikat baik dari Mas Adam sendiri untuk jalur damai, mediasi. Betul. Itu boleh ceritakan nggak seperti apa? Jadi gini, saya kan sebagai warga negara nggak mau buru-buru langsung tiba-tiba melaporkan suatu masalah ya. Betul. Jadi sebelum melaporkan, alangkah baiknya kita melakukan mediasi terlebih dahulu. Kita membicarakan baik-baik, gimana baiknya permasalahan ini, apakah bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau memang kita mau panas-panasan nih, kasar ya kan. At least ketika saya mediasi dengan kuasa hukum saya itu by phone Jakarta Bali, di situ mediasinya sangat alot karena permintaan saya itu cuma satu, nggak minta yang macam-macam, dan perlu diluruskan untuk teman-teman, saya tidak meminta syarat uang nominal sepeser pun kepada saudara J. Saya hanya meminta video permintaan maaf ke publik dan kepada saya. Nah, video permintaan maaf ke saya seputar ancaman, menuduhkan, menghilangkan akun. Kalau untuk ke publik, dia harus meluruskan seputar isu endorsement artis-artis yang COVID itu di Indonesia. Itu dia harus meluruskan. Nah, di situ dia nggak mau. Saya malah ditantang balik, dan saya kembali direndahkan untuk kedua kalinya. Saya dibilang, ya kamu bukan siapa-siapa, laporin aja gitu. Saya nggak takut dibilang gitu. Kita tanding hukum aja lah. Dia bilangnya kayak gitu. Kuat-kuatan lah. Kuat-kuatan gitu, katanya sih. Maybe ya gitu paling. Jadi proses mediasi ini belum terjadi sebenarnya? Kalau proses mediasi yang sebelum melaporkan itu udah terjadi, itu proses mediasi pertama. Sebelum melaporkan. Tapi kalau proses mediasi setelah melaporkan udah terjadi kemarin juga. Boleh diceritakan seperti apa akhirnya? Pada akhirnya ketika mediasi kemarin setelah melaporkan, dan itu mediasi itu difasilitasi oleh Subdit 3 Resmo Polda Metro Jaya. Kita berdua dihadapkan tatap muka secara bersama, didudukan bersama. Di situ saudara J menyampaikan permintaan maafnya secara tulus ke saya, dan saya sebagai manusia pun nggak punya hati jahat, karena memang ketika ada orang meminta maaf, alangkah baiknya kita memaafkan. Betul. Nah, saya memaafkan dengan tulus, tapi saya dan tim kuasa hukum saya membuat keputusan kalau proses ini harus tetap berjalan. Harus tetap berjalan. Memaafkan tapi tidak melupakan. Itu dia. Jadi kira-kira prediksinya akan selesai dengan seperti apa? Kalau saya inginnya menyerahkan semua ya proses kasus ini kepada pihak kepolisian. Cuma keinginan saya pribadi ya udah kita sampai pengadilan aja nanti untuk kasus ini. Dari Mas Adam sendiri masih ada merasa terancam nggak sih? Kalau merasa terancam dari pribadi masih ada ya, masih ada, karena memang isi DM dari akun Instagram saya diancam-ancam orang segala macam. Terus kepada saudara J sendiri juga kemarin pas mediasi deg-degan juga, nervous banget jujur. Nah, cuma ya kita sudah lewati. Saya berharap ya proses ini terus berjalan benar-benar dengan sesuai koridor hukum yang berlaku aja. Baik. Kembali ke akun Instagram Mas Adam dan pacar juga tadi ya. Iya. Apakah Mas Adam
menunjuk seseorang, pelakunya siapa gitu loh, yang membuat akun masih hilang? Enggak sih, kalau saya nggak ada pemikiran untuk kayak langsung menuduhkan ke sosok satu orang gitu seperti Saudara J ya. Saya berpikir secara rasional aja. Mungkin memang saya dulu sebelum ada masalah dengan Saudara J sudah membuat heboh juga, terutama isu paling besar yang di Bekasi itu kan ketika ada kafe di masa pandemi yang buka sampai tengah malam, kafe itu buat dugem, buat minum, tapi tidak pernah disegel. Nah, sebenarnya kalau misalnya pembahasan isu banyak, cuma memang ada kemungkinan lah di report massal itu ada. Ya dari beberapa pihak mungkin ya di report. Jadi udah menumpuk gitu ya? Sudah menumpuk, menunggu momen seperti ya. Cuma saya nggak mempermasalahkan akun Instagram karena kalau menurut saya pribadi bukannya saya gimana-gimana, akun sosial media itu hanya untuk pencitraan dan dunia fana. Jadi saya walaupun follower di akun pertama itu sudah tinggi, cuma saya nggak mempermasalahkan angka follower sih. Yang penting masih bisa menyuarakan aja apa yang harus saya suarakan untuk masyarakat. Ih, luar biasa ya. Tapi emang nggak takut gitu nanti ke depannya kalau hidup di dalam bahaya terus kayak gini? Ketakutan itu pasti ada. Cuma saya mempunyai prinsip dalam hidup, kita tidak perlu takut ketika kita menyampaikan kebenaran dan kita melakukan sesuatu yang menurut kita itu benar. Jadi saya pun ketika melakukan sesuatu yang salah, saya pasti takut banget. Tapi ketika melakukan sesuatu yang benar, ya kita harus fight terus sampai dapat hasilnya. Nggak takut dibilang pansos, Mas? Itu udah hal biasa ya. Dan saya juga nggak pernah peduli dengan omongan pansos. Karena menurut saya pansos itu ketika memang satu pihak dengan pihak lain itu beradu drama sampai tidak ada ujungnya sih ya. Kalau saya kan memang ini ketika mengkasuskan Saudara J, saya fokus, mau orang bilang pansos ya sudah silakan, toh statusnya sekarang sudah tersangka. Mana ada sih sejarahnya ketika ada orang pansos mentersangkakan orang dan mau kasusnya itu sampai ke ranah pengadilan. Nggak ada sama sekali itu. Jadi saya nggak whatever lah orang-orang mau ngomong pansos, silahkan, hak mereka karena mereka dapat menyuarakan pendapatnya kan. Cuma dari saya pribadi no problem lah. Baik lagi ke Mas kan Mas punya tujuan sendiri ya untuk masyarakat juga. Betul. Oke. Terus ini kan juga lagi viral berita bahwa Bli J baru saja vaksinasi. Iya. Betul ya, betul. Pada akhirnya. Sebelum kita berangkat ke sana, ada teori juga yang bilang bahwa vaksinasinya Bli J ini adalah salah satu gerakan untuk mangkir dari ketemu sama Mas Adam, betul nggak? Enggak sih, vaksin beliau ini dilaksanakan H+1 setelah mediasi dengan saya. Baik, oke. Klarifikasi ya. Klarifikasi ini, takutnya isu di luar gimana kan. Dan saya juga mengapresiasi sekali atas perubahan yang sangat signifikan ya dari Saudara J. Padahal dulu beliau bukan menolak vaksin kalau yang saya baca, tapi dia menunggu vaksin yang lain. Akhirnya dia memutuskan untuk vaksin Sinovac dan itu vaksinnya dilaksanakan di Polda Metro Jaya juga. Sangat respect lah saya kepada Bli J walaupun kita sedang beradu kasus di ranah hukum gitu. Wow, oke. Tapi secara pribadi sebenarnya tidak ada masalah ya sama Bli J? Secara pribadi kalau sebelum ini apa sesudahnya nih? Sebelum ada boleh masalah dari ini sebelum nih? Sampai kalau sebelum nggak ada. Malah kalau sebelum itu saya mendukung dia ketika dia kena kasus sama ID waktu itu. Oke, benar-benar. Ikatan Dokter Indonesia ya? Iya, karena waktu itu menurut saya yang bersangkutan itu hanya masalah sepele, hanya kata kacung ya, dia bisa dipidanakan. Menurut saya, wah ini masalah sepele nih. Saya dukunglah dia dengan cara saya. Tetapi saya dapat timbal balik yang seperti ini. Mungkin dia nggak tahu juga atau bagaimana, saya pun nggak mau berpendapat. Tapi saya agak sakit hati juga sih, karena waktu itu saya sama pacar saya itu datang ke Bali selama 1 minggu dan datang 2 kali sidang sampai sidang vonis terakhir. Dari untuk memberikan dukungan? Betul. Oke, dan setelah ada kasus ini seperti apa pribadi? Pribadi siapa dulu nih? Mas terhadap kalau DJ. saya tetap respect sesama manusia ya, tidak boleh mempunyai dendam. Maka dari itu kan saya juga menerima permintaan maafnya dan saya juga salut sih sama dia ya, ketika ketemu perubahan dari dia itu sangat signifikan dan berubahnya itu sampai 180 derajat. Oke. Berubah sekali daripada sebelum adanya kasus ini sih. Salut lah, intinya respect lah, walaupun kita sedang bertanding hukum, respectnya tinggi banget saya buat dia. Karena perubahannya. Keren emang, dia emang punya sikap ya, laki-laki yang punya sikap dan gentle sekali, makanya banyak sekali pengikutnya yang militan juga gitu. Betul. Jadi kadang dia ngomong apa tuh diambil mentah-mentah aja gitu followersnya ya, Bli J. Saya pun juga waktu yang ada kasus dia sama
IDI itu itu juga sempat mendukung dia juga sih. Ya, tapi makin kesini wow, ya. vokal sekali BJ. Apalagi kan isu endorsement COVID itu sangat fatal ya, karena saya pun udah pernah positif, bulan lalu pernah positif dan saya nggak ada endorsement, nggak punya invoice buat nebus uang endorsement itu juga gitu. Saya juga udah terus tapi yang nggak ada yang endorse juga. Ya, Oke, tapi Mas ini kan tadi sudah disebutkan salah satu efek sampingnya adalah hilangnya akun sosmed Mas dan juga pacar. Betul. Kira-kira nih gitu, Mas ada nggak sih efek samping lainnya yang Mas takutkan? Efek samping yang ditakutkan pasti dari para fansnya juga ya, karena yang tadi saya sampaikan, karena memang kita nggak ada yang tahu kita sedang di mana, terus tiba-tiba ada hal-hal yang tidak terduga yang terjadi. Ya saya berharapnya sih semoga teman-teman di luar sana dan para netizen di luar sana menghargai keputusan saya, menghargai kasus ini dan tidak berbuat di luar batas yang sewajarnya. Iya, tolong gitu, juga berpikir secara objektif ya. Betul, berpikir objektif itu paling penting. Paling penting, betul sekali. Jadi jangan ditelan mentah-mentah gitu kalau misalnya dapat kabar walaupun dari idola atau dari orang yang influencing sekali. Wajib. Boleh kalau misalnya mungkin Mas Adam ada pesan-pesan lagi nih, bukan hanya untuk fans-fansnya BJ, mungkin untuk semua warga Indonesia yang sekarang lagi sama-sama berperang lawan COVID-19, pandemik dan lain-lain, silakan Mas. Mungkin pesan dari saya buat teman-teman dan masyarakat di luar sana, ketika memang kita sedang mengalami kesulitan di masa pandemi ini, bukan hanya satu atau dua orang, tapi kita semua mengalami kesulitan. Kita sama-sama ayo bantu Indonesia untuk bangkit dan jangan sampai kita menyebarkan isu yang akan menjadi bola liar panas di kalangan masyarakat luas. Kalau bisa saya menyarankan sama-sama saling membantu aja supaya pandemi ini cepat berakhir. Saya yakin pandemi ini akan cepat berakhir jika kita sama-sama saling membantu untuk Indonesia bangkit kembali dan mentaati prokes dan semua aturan yang berlaku untuk saat ini. Paling kayak gitu. Amin. Nah selanjutnya nih, harapan Mas untuk kasus ini, apalagi isu yang mau di-up. Jadi gini, kalau misalnya harapan untuk kasus ini, kenapa alasan saya masih ingin berjalan terus? Karena saya ingin masyarakat dan terutama ya para tokoh public figure janganlah bersikap arogan kepada orang yang bukan siapa-siapa. Karena kan saya bukan siapa-siapa juga kan di luar sana, bukan artis, bukan public figure, bukan siapa. Bukan selebgram. bukan siapa-siapa, bukan ya? dong, bukan. Okay. Saya nggak mau menganggap diri saya selebgram sih. Oke, baik. Nah, kalau saya banyak loh. terus. Ya pada intinya sebagai public figure yang dikenal kalangan masyarakat, saya berharap ya kepada beberapa tokoh publik bersikaplah secara baik, merangkul, bahkan kalau bisa menaikkan derajat seseorang. Jangan merendahkan, jangan bersikap arogan, jangan sampai memaki-maki ataupun menantang dan mengancam. Itu poin pentingnya, karena sebagai tokoh public figure ya seharusnya mencontohkan perbuatan yang baik kepada masyarakat. Betul. Itu, that's point. Hatersnya banyak ya Mas ya? Hater saya ya, nggak tahu juga sih, saya nggak mau ngurusin itu sih Mbak. Iya nggak usah diurusin deh, sekarang sendiri. Tapi masalah atau kasus-kasus seperti apa sih yang menggelitik Mas Adam untuk kayak ini kayaknya harus gue urus nih? Pada intinya ya isu-isu yang menurut saya ini nggak adil loh buat masyarakat gitu loh. Karena sebelum ada kasusnya J ini, saya waktu itu fokus banget sama yang tadi saya bilang, kasus kafe di Bekasi. Ketika kafe ataupun tempat makan, PKL, bahkan warkop kecil pun itu disegel oleh pihak kepolisian, kenapa kafe milik anak wali kota Bekasi tidak pernah disegel dari awal pandemi sampai saya bersuara? Nah ketika saya bersuara, saya bersyukur banget, alhamdulillah, itu kafe langsung disegel oleh wali kotanya sendiri melalui pihak Satpol PP. Itu saya merasa goal saya terpenuhi dan masyarakat, oh ya udah adil nih ternyata, kayak gitu sih. Emang Mas Adam dapat apa sih? Ngebelain masyarakat kayak gini emang dapat apa? Saya pengen aja ada seseorang yang masih peduli dengan keadilan masyarakat. Karena saya juga sambil mengedukasi teman-teman saya juga yang lain maupun follower-follower saya supaya ketika kita benar, ketika memang isu ini untuk ketidakadilan masyarakat, kita harus bantu masyarakat gitu loh. Harus berani speak up, tapi berani speak up-nya jangan sampai isu hoax ya. Karena itu sudah ada pasal ya gitu. Jadi itulah paling poin pentingnya, kita harus membantu masyarakat. Jika memang kan ada membantu masyarakat itu ada beberapa aspek ya. Ada yang membantu secara finansial, ada yang membantu secara tenaga. Nah kalau saya mempunyai cara saya sendiri, saya membantu melewat suara saya yang bisa membantu masyarakat, dan itu alhamdulillah udah banyak terjadi juga sih.
Oke, kalau misalnya memang teman-teman atau Dandin di rumah lagi nonton atau dimanapun Anda berada, pingin juga nih speak up dan juga didengar, membantu Mas Adam juga mungkin dan teman-teman Mas Adam. Seperti apa sih harus ngomongnya? Langkah-langkahnya mesti gimana sih? Langkah-langkahnya, poin paling utama itu hanya satu ya. Yang penting apa yang disuarakan benar dan tidak menjadi isu hoax. Oke, Itu harus aja. cross check dulu kebenarannya. Harus cross check, bukti-bukti dikumpulkan, data juga dilengkapi. Ketika sudah semua, tinggal maju. Dan jangan sampai melanggar undang-undang ITE. Itu aja. Oke. Kalau sekarang ini kira-kira isu yang lagi beredar ya, selain Mas Adam dan juga BJ, apalagi yang mau Mas angkat nih isu? Kalau untuk saat ini, jujur saya ingin rehat sejenak dari dunia perisuan di Indonesia karena memang tenaga dan pikiran saya sangat terkuras dan bahkan sampai terkuras habis. Jadi saya pengen kembali ke aktivitas pribadi dulu, sambil refreshing sejenak lah intinya. Karena memang kasus saya dengan J ini sangat benar-benar menguras tenaga dan pikiran banget. Dan waktu pastinya. Dan waktu jelas, sangat jelas. Itu paling. Ya, semoga urusannya cepat selesai ya Mas ya. Amin. Dan juga pastinya masyarakat juga melihat ini sebagai contoh gitu loh bahwa ya, betul. Kebenaran harus selalu di depan gitu ya. Iya, jangan takut lah intinya kalau untuk bersuara. Itu paling. Iya. Oh gitu. Oh maksudnya dari BJ ada tawaran. tawaran. Isu di luar itu tuh bilangnya, wah Adam ini kalau misalnya mau damai harus ada uangnya nih gini-gini. Padahal kita nggak ada permintaan dan itu disaksikan oleh tim penyidik, kanitnya juga, pihak kepolisian nyaksikan semua. Jadi kalau di isu di luar kayak gitu itu sangat mudah dipatahkan sih. Iya karena memang yang apa ya membuat saya juga pribadi bertanya-tanya apa emang untungnya buat Mas Adam ini? Buang waktu, buang energi, pacarnya kena ya kan? Ini Semua pacar kan? Pacar. Iya, halo. Gimana tuh? Hilang tuh Instagram, pusing nggak? Masih bersabar dia. Iya. Tapi ada nggak langkah-langkah yang dilakukan untuk mengembalikan sosmed? Kalau untuk langkah mengembalikan sosmed ya udah minta tolong banyak temen juga yang tahu karena kan saya udah mengusahakan sendiri dan yang pasti tidak melaporkan akun Instagram ketika hilang. Oke. Udah kapok nggak? Apanya? Abis rehat kapok nggak atau balik lagi nanti menyuarakan kebenaran? Nggak ada kapoknya sih karena kan saya bikin akun baru dari nol ya sekarang followernya masih kecil masih 5.000 dan itu masih aktif. Nanti nggak akan kapok sih bersuara karena kecuali kapoknya itu bersuara yang hoax itu tadi itu baru nggak mau. Tadinya yang pertama berapa akunnya followersnya? Masih 40 lah. 40 ribu. Sekarang karena pakai akun sementara di 5.000 something ya. Gitu, nggak apa-apa. Ikhlas, yang penting kasus ini tetap berjalan sesuai prosedur hukum aja. Oke, baiklah Mas Adam, terima kasih sekali sudah sama-sama waktunya. Kita jadi tahu nih semuanya ya, klarifikasi no hoax di sini yang penting. Dan semoga Dandin dijauhi dari hoax dan kalau emang ada hoax ya dicari dulu kebenarannya. Betul, jangan langsung percaya. Betul, dan jangan takut untuk membela kebenaran. Betul. Sampai ketemu lagi di Kobas Podcast berikutnya.